Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wid dan teman-teman. Di sini saya Dinda Maharani Fahrian Ingtyas, NIM 20B10023, akan mempresentasikan mengenai sambungan penahan momen. Di sini saya mengambil contoh 13.4, di mana di situ kita disuruh untuk mendesain sebuah sambungan balok kolom antara balok WF 300 x 150 dengan kolom WF 200 x 200. Mutu baja yang digunakan adalah BJ37 dengan baut A325 diameter 19 mm dengan ulir pada bidang geser. Diketahui momen ujung itu sebesar 15 kN untuk dead load-nya dan 30 kN untuk live load-nya, sedangkan gaya geser ujung yang bekerja adalah 20 kN untuk dead load dan 50 kN untuk live load. Di sini penampang balok dan kolomnya bisa dilihat pada slide PPT. Jadi pembahasannya yang pertama adalah menghitung kombinasi pembebanan untuk momen dan gaya geser, di mana tadi kan momennya ada dead load sama live load. Jadi di sini kombinasi pembebanannya adalah 1,2D ditambah 1,6 L, di mana tadi D-nya adalah 15 kN dan L-nya adalah 30 kN, sehingga dihitung hasilnya 66 kN. Kemudian untuk gaya geser juga sama, 1,2D ditambah 1,6 L, di mana tadi dead load-nya adalah 20 kN dan live load-nya adalah 50 kN, dihitung hasilnya adalah 104 kN. Kemudian kita menghitung 3 kondisi untuk gaya geser, untuk tahanan tarik, tumpu, dan geser. Yang pertama adalah tahanan geser terlebih dahulu dari baut. Itu di sini ada 2 bidang geser. Untuk gaya geser untuk satu bidang geser, itu rumusnya adalah Rn sama dengan M dikali R1 kali FUB dikali AB, di mana M di sini adalah jumlah bidang gesernya, R1 itu adalah nilai untuk menentukan jenis bautnya. Jadi kalau jenis bautnya ulir menggunakan R-nya 0,4, kalau tanpa ulir menggunakan R-nya adalah 0,5. Kemudian dikalikan FUB atau proof stress dari baut, karena tadi bautnya A325 itu kan ada proof stress-nya sendiri. Kemudian dikalikan sama AB atau luas penampang bautnya. Dimasukkan ke rumus tadi VRN, di mana V-nya sendiri atau faktor reduksinya adalah 0,75, dikalikan R, R-nya tadi 0,4 karena ulir, dikalikan sama FUB, dikalikan sama AB. Di sini FUB-nya adalah 825 karena jenis bautnya adalah A325 dengan diameter 19 mm. Jadi FUB-nya adalah 825. Kemudian di sini untuk AB-nya itu diperoleh dari 1/4 dikalikan pi dikalikan sama diameternya dikuadratkan. Karena tadi diameter bautnya kan 19, jadi 19 dikuadratkan, ketemu hasilnya adalah 283,64. Kemudian ini tadi dihitung, ketemu hasilnya 70,2 kN. Itu untuk satu bidang geser. Karena di sini ada 2 bidang geser, maka dikalikan sama 2. Ketemu hasilnya 140,4 kN. Kemudian tahanan yang kedua yaitu tahanan tumpu, di mana ini rumusnya Rn adalah 2,4 untuk kalau misalnya arah gayanya itu sejajar sama pemasangan bautnya. Sedangkan kalau yang ini 2 itu karena lubang baut atau slot panjang tegak. Untuk lubang baut slot panjang tegak lurus sama arah gayanya. Jadi kalau yang 2,4 itu arah gaya sama pemasangan bautnya sejajar, kalau yang ini tegak lurus. Karena ini tadi sejajar, maka pakainya 2,4 kali dB kali TP kali FU. Dimana ini dimasukkan ke rumusnya, VRN, faktor reduksinya tadi 0,75, dikalikan sama 2,4 kali FU. Di sini FU-nya adalah 370, maaf. 370 itu karena tadi kan BJ 37, jadi FU-nya 370, dikalikan sama DB atau diameter bautnya 19, dikalikan sama TP. Nah, ini karena ini web, maka TP-nya adalah tebal webnya.
tebal webnya adalah 6,5 mm. Kemudian dihitung ketemu hasilnya 82,2 kN. Untuk yang flange pun sama, hanya saja karena ini tadi TP-nya adalah tebal web. Kalau flange berarti TP-nya adalah tebal flange. Ketemu hasilnya 113,6 kN. Kemudian menghitung tahanan tarik, itu rumusnya adalah 0,75 FUB kali AB. Tadi kan ini VRN, V-nya sendiri atau faktor reduksinya adalah 0,75. Jadi 0,75 dikali 0,75 dikalikan FUB dikalikan sama AB. Ketemu hasilnya 131,6 kN. Kemudian perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Ini dari ketiga tahanan tadi diambil nilai yang paling besar untuk menghitung jenis profil sikunya. Jadi di sini D sama dengan M, momen yang udah dikombinasi tadi yang di depan tadi kan 66 kN. Di sini dikalikan 10 pangkat 3 karena dari meter menjadi milimeter. Kemudian dibagi sama 2T, tahanan terbesar tadi kan 131,6. Jadinya hasil adalah 250,76 mm. Ini dibulatkan ke atas menjadi 400 mm. Kemudian kita menghitung jarak baut terhadap flange atas balok. Itu rumusnya setengah dikalikan 400 dikurangi sama tinggi dari profil baloknya tadi 300, hasilnya 50. Kemudian digunakan profil siku dengan profilnya 100 dikalikan 200 dikalikan 14. Kemudian dihitung A-nya, yaitu 50, ini jarak baut dikurangi sama T siku, kurangi sama R siku. T siku tebal sikunya ini 14 mm, dikurangi sama R sikunya itu 15 mm, ketemu hasilnya 21 mm. Nah, tadi kan D-nya 400, berarti gaya yang bekerja pada profil siku adalah T. T di sini adalah momen dibagi sama D-nya ini tadi. Momennya tadi 66 dikalikan 10 pangkat 3 dibagi sama 400. Ketemu hasilnya 165 kN. Nah, gaya ini menimbulkan momen pada profil siku sebesar, di sini momennya dihitung, rumusnya 0,5 dikalikan T dikalikan A. 0,5 dikalikan T ini tadi karena kilonewton dijadikan ke newton kali 1000 dikalikan sama A 21. Ketemu hasilnya segini newton milimeter. Kemudian menghitung kapasitas nominal penampang persegi. Itu kan kapasitas nominalnya rumusnya PMN sama dengan 0,9 kali BD kuadrat per 4 dikalikan sama FY. Di sini B-nya kan belum diketahui ya. Jadi kita mau hitung dulu. Ini karena MN-nya tadi adalah ini sudah diketahui, jadi untuk mencari B, tinggal MN dikalikan sama 4, dibagi sama 0,9, dikalikan D kuadrat, D-nya ini tadi, 14 kuadrat, dikalikan sama FY, karena tadi BJ 37 kan FY-nya 240. Kemudian hasilnya 163,7 mm, jadi digunakan siku 100 kali 200 kali 14 dengan panjang 200 mm pada flange kolom. Ini tadi dibulatkan jadi 200. Kemudian perhitungan sambungan pada flange balok, itu dihitung dulu gaya gesernya, itu M dibagi sama tinggi profil baloknya tadi 300, sama dengan 220 kN. Kemudian menghitung kebutuhan bautnya itu adalah ini tadi gaya geser dibagi sama bidang gesernya tadi. Perhitungan untuk tahanan bidang geser jumlahnya 1. Ketemu hasilnya 3,13 dibulatkan menjadi 4 buah baut. Kemudian perhitungan sambungan web balok dengan siku. Di sini dihitung berdasarkan dua tahanan. Jadi tahanan dua bidang geser tadi kan 140,4. Terus dibandingkan sama tahanan tumpu, diambil yang paling kecil, yaitu yang tahanan tumpu. Berarti jumlah baut itu didasarkan pada tahanan tumpu. Jadi 104 itu tadi P-nya, PU yang tadi dikombinasi, terus dibagi sama tahanan tumpu, ketemu 2 buah baut. Kemudian sambungan web balok dengan flange kolom, itu dihitung berdasarkan satu bidang geser. Jadi P dibagi sama bidang gesernya, ketemu hasilnya 2 baut.
Nah, terus kan tadi diketahui ya udah dihitung jumlah bautnya. Jadi di sini digambarkan tadi pada sambungan flange kolom kan ada 4 baut. Ini sambungan flange kolom ada 4 baut. Ini yang di sini ada B-nya ini. Ini ke dalam ke sana ke belakang itu ada 2 lagi. Jadi ada 4 baut. Kemudian sambungan web balok dengan siku. Web balok ini dengan siku kan ini ada sini tuh ada ini web baloknya, terus ada profil siku untuk menyambungkan ke kolomnya, itu ada dua baut. Kemudian sambungan web balok dengan flange kolom. Jadi ini kan ada 2 baut, terus karena siku kan ada sisi sini sama sisi yang sebelah sini. Jadi 2 sama 2. Seperti ini gambarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.